Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi i'radi hadisayni warada an-nabi kana qadruhu azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima. Qala fi haqqihi man lam yazal sami'an alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: وأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سحرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره وينزل على وشده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Artinya, ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya Nabi Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama kami sampaikan dua hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung dan mulia, bernasab mulia dan mempunyai perjalanan hidup yang lurus. Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui telah berfirman menerangkan tentang hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam hormat kepadanya. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya Nabi Muhammad. Hadis pertama dari pancaran seorang ahli ilmu yang menyamudra tutur katanya dengan Al-Quran dan salah satu seorang ulama yang terkenal, yaitu Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, sesungguhnya seorang Quraisy, Nabi Muhammad SAW, ketika masih berwujud nur, cahaya di hadapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung sebelum menciptakan Adam kira-kira 2000 tahun. Nur itu selalu bertasbih kepada Allah, dan bertasbih pula para malaikat mengikuti bacaan tasbihnya. Ketika Allah menciptakan Adam, maka nur itu diletakkan pada tanah liat asal kejadiannya. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan aku ke bumi pada punggung Nabi Adam dan membawaku ke dalam kapal berada pada tulang rusuk Nabi Nuh dan menjadikan aku pada tulang rusuk Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Tiada henti-hentinya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung memindahkan aku dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim yang suci dan megah, hingga Allah melahirkan aku dari antara kedua orang tuaku, dan keduanya tidak pernah berbuat zina sama sekali. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya Nabi Muhammad. Hadis kedua diriwayatkan dari Atha bin Yasar dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an. Ia berkata, ayahku pernah mengajariku seluruh isi kitab Taurat kecuali satu lembar ia simpan dan ia masukkan di dalam peti. Ketika ayahku telah meninggal, aku buka peti itu. Ternyata di dalamnya terdapat satu lembar Taurat yang menerangkan adanya seorang nabi yang akan lahir di akhir zaman. Tempat kelahirannya Makkah, hijrahnya di Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam, Ethiopia. Ia suka memotong rambutnya dengan rapi, memakai sarung di atas perutnya. Dia adalah sebaik-baik nabi dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala di setiap waktu. Jika sholat, mereka berbaris rapi seperti barisan mereka dalam peperangan. Hati mereka bagaikan mushaf Al-Quran. Mereka selalu memuji Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang. Sepertiga dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diperhitungkan amal-amalnya. Sepertiga dari umatnya lagi datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, lalu mereka diampuni. Dan sisanya datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa besar. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, periksalah mereka dan timbanglah amal-amal mereka.
Lalu malaikat menjawab, "Wahai Tuhan kami jumpai mereka sangat melampaui batas dan menzolimi diri mereka sendiri, dan kami dapatkan pula dosa-dosa besar. Mereka bagaikan gunung yang bertumpuk-tumpuk. Hanya saja mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya Nabi Muhammad.